Memang ijazah itu ijazah palsu. Bandingkan ijazah palsu saya dengan ijazah asli, teman-teman saya ada palsu. Kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat republik ini apa? Hina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Yap guys, semakin gokil apa yang menjadi aksi-aksi konyol dari netizen, parodi-parodinya maupun sindirannya melalui komentar. Saya kira semakin kesini semakin tidak ada harga dirinya Pak Jokowi atau Pak Mut sebagai mantan presiden ke-7. Nah sahabat-sahabat, bukan hanya parodi-parodi yang akan Mimin sajikan, tetapi di video selanjutnya juga ada komentar-komentar dari ibu-ibu dari Solo yang mencoba untuk membongkar apa yang menjadi kebohongan Pak Mulyono maupun UGM mengenai persoalan ijazah dan bukti-bukti pembayaran SPP. Nah untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat nikmati apa yang menjadi hiburan-hiburan dari netizen dan tanggapin apa yang menjadi komentar yang sangat luar biasa dari seorang ibu-ibu dari Solo. Resapel. Ya nggak tahu. Lah kok tanya saya? Ya mungkin saja, kapan dan waktunya itu kan kewenangan presiden. Ya, resapel itu hak prerogatif presiden. Ya mungkin saja. Ya ditunggu saja. Ya. Cacing. Makan tuh. Mas Asyidi idhasya kasira. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya, kata cacing gitu. Logikanya memang. So, Masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. makanya Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan. kata bilatung, kata cacing, itu bahasanya. Menurut saya Mulyono mendingan bikin partai, namanya Partai Mulyono, mungkin bagus ya. Maksudnya ya biar pengikutnya nggak keleleran gitu loh, ternak-ternaknya itu biar ada wadah, maksudnya gitu loh, Mas Agus. Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Spesialis obat gudik, kurap, rabies, dan sebagainya. Lagi promo, yang berminat langsung aja cek di keranjang kuning sebelum harganya kembali menjadi normal. Jangan ragu lagi, pokoknya aman banget lur. Aman ketika dijilat oleh hewan. Kambing, gudikan, kurapan, ataupun koreng, nggak usah bingung lur. Cukup gunakan Kuranex. Semprotkan aja seperti ini, insya Allah langsung rontok. Yang matanya gimana bang? Ini kan ada matanya juga apa pak? Ada pinggirannya matanya. Ini sengaja saya bikin part 2 setelah video saya yang pertama mengenai kejanggalan dari bukti SPP Jokowi tertanggal 12 tahun 1982. Bahwasanya tahun 1982 ini Jokowi masih semester 2, padahal dia masuk di UGM katanya tanda petik caps lock huruf besar, dia masuk
di Fakultas Kehutanan Prodi Teknologi Kayu, yang saat ini Prodi Teknologi Kayu itu tidak ada alias goib di Fakultas Kehutanan UGM sampai detik ini saya bikin VT. Dan itu tahun 1980 itu Jokowi katanya masuk diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kenapa tahun 1982 seperti yang disampaikan oleh Bareskrim ini, Jokowi melakukan SPP pembayaran ataupun pembayaran SPP semester 2. Bayangin, masuk 1980, 1982 masih semester 2. Dan kalau ditelisir dengan Jokowi lulus tahun 1985, katanya yang ijazahnya itu tertanggal 1985, berarti kan Jokowi itu tidak ada cuti kuliah sama sekali. Tapi kenapa tahun 1982 Jokowi kok masih semester 2? Bayangin, 2 tahun masih semester 2. Bagaimana logika Anda yang kuliah di UGM? Baik itu D3, S1, S2, S3. Apakah ketemu nalar 2 tahun kuliah dari 1980 sampai 1982 kok masih semester 2? Dan yang tidak saya masuk akal lagi, selama tahun 1982 kok masih ada bukti pembayaran SPP-nya disimpan oleh Jokowi atau disimpan oleh UGM. Contoh saja saya yang kemarin lulusan 2011, SPP saya, biaya SKS, biaya tetek bengek wisuda, biaya skripsi, biaya abla kata babla, itu udah gak ada wujudnya. Yang kemarin saya upload ijazah, yang kemarin saya upload skripsi, yang saya kemarin upload halaman pengesahan seperti yang dipermasalahkan oleh para netizen. Tapi saya nggak punya bukti pembayaran seperti ini gitu loh. Lah ngapain saya istilahnya ngurusi ataupun nyimpen bukti pembayaran gitu loh. Karena sudah dinyatakan lulus, dapat ijazah, punya skripsi, ya sudah selesai gitu loh. Dan ini menjadi bukti dari Bareskrim. Coba bayangin aja, tahun 1980, tahun 1982, tahun 1985 sampai 2005, ini berapa tahun? Hampir sekitar 40 tahun kan? Kok bisa kalau memang ini sumbernya dari Jokowi, kok setelaten itu Jokowi menyimpan bukti kwitansi pembayarannya? Kalaupun ini dari UGM, kok UGM ngurusi banget bukti-bukti pembayaran? Harusnya bukti yang mendukung itu kan daftar nilai, transkrip nilai, itu baru wajar kalau UGM punya transkrip nilainya. Mahasiswa ABCD, Prodi ABCD, Fakultas ABCD, dari D3, S1, D3, S1, S2, S3 di UGM, saya percaya kalau transkrip nilai ini ataupun daftar nilai itu filenya dikuasai oleh UGM, itu saya malah percaya. Tapi kalau memang bukti SPP ini dikeluarkan oleh UGM ataupun disimpan oleh UGM, saya malah nggak percaya gitu loh. Apalagi mahasiswa yang sudah lulus masih menyimpan bukti pembayaran SPP, kecuali yang baru lulus 1-2 tahun loh ya, saya masih percaya. Kalau Anda lulusan 2024, 2023 masih menyimpan pembayaran SPP kuliah kalian di UGM, saya masih percaya. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, ataupun seperti Jokowi ini sudah 40 tahun lulus, saya mau percaya masih menyimpan bukti pembayaran,
kok saya ragu gitu loh. Setelaten-telatennya kita sebagai orang yang nyimpen bukti-bukti seperti itu, bukti pembayaran, kok saya nggak yakin gitu loh. Panu di muka seperti ini atau di badan, jangan khawatir. Sekarang sudah ada obatnya di keranjang di bawah. Oleskan aja 5-7 kali sehari. Panu sirna ke akar-akarnya.